Ini bit POP mati mendadak pas dia dalam keadaan mati ya, bukan lagi dihidupkan tapi lagi di dalam keadaan mati, dalam keadaan parkir dia mati, tiba-tiba tidak bisa dihidupkan, jadi tidak bisa dihidupkannya. Di sini dia tidak ada kode mil, tapi di starter nggak hidup ya. Tuh. Sementara klakson jalan, sen jalan, tapi kalau di starter nggak jalan. Dan kita coba di kickstarternya, di kickstarter ini nggak jalan ya, ini di kickstarternya nggak jalan. Dan tadi pas dibuka itu saya buka businya, pengapiannya hilang, tidak ada pengapian. Dan usutnya kita coba cek bagian ini, kita menggunakan scanner ya. Nanti kita tahu masalahnya, bisa kemungkinan dari scanner. Kita coba cek bit POP ya. Kita cari bit POP. Ini saya bikin video sebelumnya karena sudah tahu masalahnya dulu ya yang harus diatasi. Tapi ini kita lihat dari bit POP pengalamannya. DTC milnya dia tidak ada sejarah, jadi masih kondisi normal. Hanya saja pengapiannya tidak muncul, pengapian yang keluar jadi dari businya nggak keluar ya, dari koilnya. Dan terlihat di sini normal semua. Nah, di sini bisa kelihatan dari sini ya, nih ini SS ya. SS itu dia standar samping dia lagi on, jadi menandakan standar sampingnya lagi bekerja, lagi disampingkan. Ini biasanya kalau saya pernah terjadi itu biasanya ada kabel yang digigit tikus di jalur kabel standar samping, dan itu biasanya ada di bawah sini, di atas sini ya. Soket standar sampingnya itu di sini yang warna hijau, nanti kita lihat. Nah, itu dulu. Di situ soket standar samping. Hanya saja untuk bit POP ini di sini cover yang bagian ini tidak bisa langsung dibuka, saya tidak bisa langsung dibuka ya seperti biasanya yang bisa langsung dilepas, bisa dilepas terurai, karena di sini ada baut guys. Di sini ada baut, dia pemegang sini. Di sini ada baut, jadi susah dibukanya kayak gitu. Ternyata kabelnya tidak putus. Jadi tidak ada gigitan dari tikus. Jadi permasalahannya di sini bisa kelihatan setelah dibuka cover bagian ini ya, setengah samping. Kita perhatikan pada bagian nih, ini switch standar sampingnya, dia ada kabel juga di sini. Dia mengalami patah. Nah, sini nih, ini pegangannya satu. Yang harusnya mengikuti gerakan standar samping itu dia tidak mengikuti ya, walaupun dia mengikuti, tapi lihat di sininya dia putus, patah di sininya nih. Tuh, dia bisa bergerak sendiri. Sementara tahanan di sininya dia masih ada untuk mematikan. Jadi ketika standar samping itu dideteksi on, itu kabelnya lagi dalam keadaan putus ya, seperti ini, dimana kabelnya tidak tersambung langsung. Daripada ini mengganggu, karena mungkin tidak perlu ganti switch standar sampingnya, ininya mengganggu, maka kita jumper bagian soketnya tadi yang di soket hijau itu untuk dihubungkan ya. Tapi dengan catatan ketika di jumper itu maka standar sampingnya tidak berfungsi ya switchnya, karena dalam keadaan seperti ini pun nanti kalau sudah kabelnya di jumper dihubungkan langsung, nanti tetap hidup ya di switch starternya, dia tetap hidup. Jadi seperti ini dalam kondisi mati ya, jadi tidak hidup. Seperti ini dia tidak hidup. Nah, jadi kalau di sini, kalau seperti ini dia pasti bisa starter hidup. Coba kita starter, ini masih normal switch starternya, dia switch ininya tuh hidup ya. Tuh. Jadi dia itu standar samping itu mematikan sistem switch starter dan mematikan pengapian juga ya di koilnya. Jadi di businya itu tidak keluar percikan api ya, tidak bisa hidup. Jadi kabel itu kabel jalur setrum yang bisa mematikan sistem switch starter dan
pengapian ya yang keluar dari koil, dia bisa nggak hidup ya. Sementara di sini kita cek pada ECU-nya, sistem injeksinya. Ini modenya dia sudah mode 4 ya, dengan altitude yang rendah. Di sini baterai putaran lasamnya ini biasanya tetap dianggap kekecilan, tapi diceknya nanti health kalau 80 derajat Celcius. Ini bisa diperbesar sedikit. Sementara adventure-nya dia tinggi juga 20 derajat, tapi minimal selama dia masih normal hidup. Ini seharusnya motor harus di servis injektornya dulu ya, dibersihkan injektornya menggunakan cairan injektor itu supaya lubang-lubang injektornya mungkin tidak ada hambatan seperti sebelumnya. Tapi ini karena kondisi normal dan orangnya minta masalah mati aja, kita biarkan dulu karena sudah hidup dan masih kondisi normal ya. Jadi permasalahannya dari yang membuat motor nggak bisa hidup, dia switch standar sampingnya itu bekerja terus ya, on terus. Jadi kalau motor lagi hidup itu standar sampingnya harus off ya. Tuh, standar sampingnya dia off. Kalau dalam keadaan on maka mesin mati ya, karena sedang diputus hubungannya. Jadi karena kasusnya switch standar sampingnya bermasalah, sementara mungkin minta tidak diganti, tidak perlu diganti, maka kita hubungkan secara langsung saja supaya tidak ada hambatan lagi. Dikhawatirkan orangnya lupa ya cara penggunaan standar sampingnya itu. Kita harus off-kan dulu, kita matikan jadi tidak bekerja ya. Soalnya kalau lagi on maka motor mati. Contoh misal ini kita on kan, nah kita standar samping kan ya, kita standar samping suruh bekerja. Nah kalau standar sampingnya lagi di on, dia langsung on juga ya, menandakan motor dimatikan ini. Jadi kita jumper yang ada di soket sananya kabelnya, karena bukannya susah, kita coba dari sini aja ya langsung ya, di jumper aja, jadi dihubungin langsung karena dia menggunakan 2 kabel. Nah jadi ini soket standar samping ya, switch standar sampingnya soketnya di sini. Kita jumper, kita tidak fungsikan standar sampingnya, kita jumper, cukup menggunakan 2 kabel. Dia berwarna hijau putih ya. Biasanya kalau kode hijau putih, untuk kode hijaunya itu untuk biasanya kalau di Honda itu untuk kabel massa ya, tapi dia juga mungkin kabel massanya membuat hubungan, tapi di sini harus drum ya. Kalau mau cek pakai tester bisa mematikan switch starter, sistem starter dan coil ya, pengapian pada busi. Ini kita jumper, nanti kita pasangkan lagi, kita tinggal colokkan saja. Jadi nanti standar sampingnya walaupun dalam keadaan begini dia tidak bekerja standar sampingnya. Jadi dalam keadaan seperti ini motor bisa dihidupkan ya dengan di kickstarter maupun di selah maupun di tombol starter, menggunakan tombol starter. Ini lokasinya cukup sempit ya, karena cover yang pada bagian depan, bagian sininya, dashboard sininya dia tidak terpasang, tapi ini sudah tidak bisa dilepas. Jadi ini sudah terpasang, kita balikan lagi. Ini soket yang sudah di jumper ya. Jadi juga jika seperti ini, walaupun standar sampingnya dia bekerja, tapi dia masih bisa dihidupkan, langsung bisa hidup. Jadi seperti itu ya permasalahannya. Jadi permasalahan dari switch standar sampingnya sendiri, dia tidak mau bekerja ya waktu itu. Tapi ini karena sudah di jumper, jadi walaupun dia nanti tidak mengikuti standar samping, walaupun seperti ini, dia motor masih bisa hidup ya, tidak bermasalah karena switch standar samping. Ini tinggal pasang aja di sini ya. Itu sih masalahnya.